Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video kali ini tentang cara cepat memahami 16 tenses. Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang bagan 16 tenses, yang kedua pengertian 16 tenses, yang ketiga adverb of time 16 tenses, rumusnya, dan terakhir adalah contoh kalimat dalam penerapan 16 tenses tersebut. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu bagan 16 tenses. Oke, perlu kita ketahui tenses dalam bahasa Inggris itu terdapat 16 tenses, di mana ada 4 waktu yaitu present, past, future, dan past future. Jadi present itu terbagi menjadi 4 yaitu simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Yang kedua waktu past. Past itu terdiri dari simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Yang ketiga yaitu future. Future itu terdiri dari simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Dan yang terakhir yaitu past futures. Past futures itu terdiri dari past future tense, past future continuous tense, past future perfect tense, past future perfect continuous tense. Ini adalah gambaran 16 tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Nanti kita akan buat seperti kolom seperti itu nanti biar mudah dipahami ya. Ini hanya bagian pertama saja yang kalian harus tahu bahwa ada 4 waktu dan 4 waktu itu terdiri dari masing-masing 4 tenses. Jadi semuanya ada 16 tenses. Oke, kita lanjut ke pengertian 16 tenses. Oke. Di sini kan tadi ada yang namanya waktu present. Present itu terdiri dari present tense. Oke. Terdiri dari present tense. Present tense ini adalah kondisinya kegiatan rutin, yaitu tentang habits gitu ya, kebiasaan, lalu berlaku pada waktu sekarang bila diikuti itu kata kerja statif dan kejadian alamiah terus menerus. Jadi present tense itu berarti biasanya about habits gitu. Yang kedua yaitu present continuous atau progressive, yang dikenal dengan progresif. Itu kondisi atau pengertiannya itu kegiatan yang berlangsung sekarang dan waktu yang akan datang, yaitu yang sedang berlangsung gitu ya, continuous. Lalu ada present perfect tense. Present perfect tense ini adalah kegiatan di waktu lampau tetapi kita tidak tahu kapan waktu yang tepat. And then kegiatan terjadi lebih dari 1 kali di waktu lampau, kegiatan yang dimulai pada waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Jadi kegiatannya dimulainya waktu lampau tapi masih berlangsung gitu ya. Lalu present perfect continuous itu adalah kegiatan yang dimulai pada waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang, sama dengan present perfect tense bagian C. Tapi hampir sedang dilakukan gitu. Lalu yang past itu terdiri dari past tense. Past tense itu berarti kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi yang sudah dilakukan, jadi sekarang itu nggak dilakukan lagi gitu. Lalu ada past continuous atau progressive tense. Itu suatu kegiatan yang sedang terjadi pada waktu lampau, lalu kegiatan yang sedang berlangsung pada waktu lampau dan pada saat itu ada kegiatan lain juga, lalu ada 2 kegiatan terjadi di saat bersamaan pada waktu lampau. Lalu ada past perfect tense, itu kegiatan yang sudah berlangsung sebelum kegiatan yang lain pada waktu lampau, dan past perfect continuous tense yaitu menunjukkan suatu kegiatan yang berlangsung di waktu lampau dan masih berlangsung di waktu lampau. Nah, lalu kita lihat lagi di sini ada futures. Oke, future itu kan berarti waktu yang akan datang gitu ya.
Future ini terdiri dari future tense, yaitu kegiatan yang akan dilakukan di waktu mendatang, suatu kegiatan yang akan dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi, suatu permintaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, kegiatan yang akan dilakukan atau suatu kejadian yang akan terjadi. Lalu ada future continuous atau progressive tense, itu adalah kegiatan yang akan sedang terjadi di masa mendatang. Lalu ada future perfect tense, itu kegiatan yang sudah akan terjadi atau dilakukan di waktu yang akan datang. Lalu terakhir ada future perfect continuous tense, itu adalah kegiatan yang sudah akan sedang dilakukan pada waktu yang akan datang, tetapi kegiatan tersebut masih berlangsung pada waktu itu. Lalu di bagian past future itu terdiri dari simple past futures, yaitu kegiatan yang akan dilakukan pada waktu lampau dan kegiatan yang akan dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi pada waktu lampau. Lalu ada past future continuous tense, adalah kegiatan yang akan sedang terjadi pada waktu lampau. Ada past future perfect tense, itu kegiatan yang akan selesai pada waktu lampau jika syaratnya terpenuhi. Ada past future perfect continuous tense, itu kegiatan yang sudah akan berlangsung pada waktu lampau. Nah, mungkin masih bingung ya tentang pengertian-pengertian ini, tapi akan saya berikan atau akan saya persingkat biar tidak membingungkan dengan kolom-kolom yang akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Oke, kita lihat dulu adverb of time-nya. Nah, kita tahu di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya tenses. Tenses itu yaitu berhubungan dengan waktu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu waktu sekarang itu tensesnya apa, waktu lampau tensesnya apa, waktu yang akan datang itu tensesnya apa. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kita tergantung tenses dalam untuk grammarnya gitu ya. Jadi di dalam tenses itu ada yang namanya adverb of time. Adverb of time itu berarti keterangan waktu. Jadi keterangan waktu apa saja yang akan kita gunakan di dalam tenses tersebut. Oke, di sini di kolom sini kurang satu ya kolomnya. Harusnya ada past future, nanti saya berikan di slide berikutnya. Di sini ada 12 kolom atau 12 tenses di sini. Kita satu-satu ya. Nah, cara bacanya yaitu kita bacanya gini, simple present atau present simple, sama aja gitu ya. Jadi kita bacanya seperti itu untuk memudahkan. Untuk simple present berarti keterangan waktunya atau adverb of time-nya ada always, karena dia itu sifatnya habits atau untuk waktu sekarang dan kebiasaan, itu biasanya memakai always. And then usually, often, seldom, rarely, never, and every. Itu adalah keterangan waktu yang dipakai dalam simple present. Lalu ada present continuous. Ada present continuous yaitu keterangan waktunya ada tomorrow, at present, nowadays, look, listen, at the moment. Lalu ada present perfect, itu bacanya ya. Ada yet, recently, today, how long, just, since, for age, and then already. Ada present continuous, present perfect continuous. Ada since, for, all day long, lately, and then recently. Nah, kita beralih ke past. Ada past simple gitu ya. Ada yesterday, last ago, when, then. Ada past continuous, ada at 5 p.m. yesterday, at the whole evening, all day, this morning, while. Ada past perfect, itu adverb of time-nya by, before, after, for, since, 2012, never. And then ada past perfect continuous, ada by, before, after, since, for, all day, how long. Dan ada future simple, itu adverb of time-nya ada tomorrow, in a week, in 2029, this evening, next, tonight. Ada future continuous, itu ada tomorrow, next, in a week, this time tomorrow, at 5 p.m. tomorrow. Ada future perfect, ada by the time before, by this time tomorrow. And then ada future perfect continuous, itu adalah adverb of time-nya yaitu by.
Oke, di sini karena kurang satu baris yaitu tentang past future, saya berikan seperti ini. Nah, seperti halnya tadi, past future itu ada simple past future, itu keterangan waktunya ada the day before, the day before, the day before, and then the next day, the week before, the month before, and then past future continuous tense ada on Sunday last week at 5, yesterday on Monday last week, and then the last ada past future perfect continuous, itu verb of time-nya ada for 6 months last year, for a week last year, by June last year, by April last year. Oke. Nah, ini yang paling main point dalam tenses ini ya. Jadi ada rumus 16 tenses. Nah, sebenarnya yang harus kita tahu dalam tenses itu sebenarnya intinya yang harus kita kuasai ada 5 tenses. Dari 16 tenses itu intinya ada 5 tenses yang harus benar-benar kita kuasai ya. Nah, apa saja tenses yang harus benar-benar kita kuasai 5 itu? Yang pertama yaitu ada simple present atau present simple. Itu wajib banget, tenses yang wajib banget yang harus kita kuasai. Yang kedua ada present continuous. Oke, cara bacanya present continuous. Lalu ada present perfect. Lalu ada past simple atau past tense sama saja. Yang terakhir ada future simple atau future tense. Nah, sebenarnya 5 tenses yang wajib kita ketahui itu ada 5 ya. Jadi yang lainnya itu hanya gabungan-gabungan saja. Jadi sebenarnya intinya yang harus kita kuasai itu 5. Kalau misalkan kita sudah menguasai 5 tenses itu, insya Allah tenses-tenses yang lain yang terdiri dari 16 itu bisa kalian kuasai. Karena inti main tenses dalam bahasa Inggris itu kuncinya 5 tenses ini. Oke, kita bahas satu-satu. Tenses yang wajib kita kuasai yaitu simple present. Oke, simple present. Nah, seperti halnya tadi, simple present itu berarti waktu sekarang. Oke, waktu sekarang itu berarti ada rumusnya terdiri dari subjek dan verb 1. Kalau dia ada kata kerja. Kalau misalkan dia ada kata selain kata kerja, yaitu kata sifat, kata keterangan, dan kata benda, itu berarti memakai to be. Seperti halnya yang saya jelaskan di video sebelumnya. Tenses yang kedua yang wajib kita ketahui adalah present continuous. Berarti kalau present continuous itu kan sesuatu yang sedang dilakukan. Dia cirinya yaitu dengan menggunakan verb ing. Oke, verb ing. I am writing a letter, misalkan gitu. Jadi sesuatu yang sedang dilakukan. Tenses yang wajib kita ketahui yaitu yang ketiga present perfect tense. Present perfect tense itu berarti kan tenses yang sudah dilakukan di masa lampau tetapi masih berlangsung sampai saat ini. Oke. Itu perfect tense. Jadi sudah dilakukan waktu lampau tapi masih berlangsung sampai saat ini. Misalkan saya sudah bermain basket sejak 2 tahun yang lalu misalkan. 2 tahun yang lalu dia memulai bermain basket, tapi sampai sekarang dia masih melakukan hal tersebut gitu. Bedanya dengan simple past tense, oke? Simple past tense ini berarti tenses yang sudah dilakukan pada waktu masa lampau, tetapi sudah selesai, oke? Jadi itu bedanya simple past tense dan present perfect tense. Jadi kalau past tense itu atau simple past itu sudah dilakukan di waktu lampau dan sudah selesai. Kalau perfect tense ini berarti dia di waktu lampau mulainya tapi masih berlangsung sampai saat ini. Lalu tenses yang terakhir yang wajib kita ketahui yaitu simple future atau dinamakan future tense. Future tense itu berarti tenses yang digunakan untuk waktu yang akan datang. Berarti ini berupa rencana-rencana seperti itu. Contohnya I will go to Bandung. Saya akan pergi ke Bandung dan sebagainya. Jadi sebenarnya 5 tenses inilah yang menjadi kunci utama untuk memahami 16 tenses tersebut gitu. Jadi kalau misalkan untuk pemula, untuk yang masih belajar bahasa Inggris,
kalau misalkan kalian ingin menguasai 16 tenses, silahkan kuasai dulu yang 5 tenses ini. Karena tenses yang lain itu adalah hanya gabungan-gabungan dari 5 tenses ini. Seperti itu, oke? Ini adalah rumus-rumusnya. Nanti kita akan bahas satu persatu di dalam video saya di video-video berikutnya, biar terlihat jelas gitu. Kalau ini hanya gambaran umum saja, biar kita ketahui, oh berarti ada 16 tenses yang wajib banget kita kuasai, yaitu 5 tenses. Oke, next. Ini ada contoh kalimat yang 16 tenses. Kita lihat yang wajib dulu ya. Oke, di sini tadi yang wajib kita ketahui adalah simple present. Simple present itu kan berarti sesuatu yang sekarang terjadi ya. Contohnya di sini I sing a song. Saya bernyanyi sebuah lagu. Lagu di sini ada present continuous karena tadi yang sedang dilakukan. Berarti I am singing a song. Saya sedang bernyanyi sebuah lagu. Lalu ada present perfect, tadi sesuatu yang dilakukan di masa lampau tapi masih berlangsung, berarti I have sung a song. Dia memakai sang karena memakai verb 3, itu rumusnya. Berarti saya sudah bernyanyi sebuah lagu. Berarti dia masih bernyanyi sampai sekarang karena dia memakai present perfect. Lalu ada simple past tense, berarti I sang a song. Saya bernyanyi sebuah lagu, berarti dia memakai verb 2 karena rumusnya adalah verb 2. Berarti dia bernyanyi sebuah lagu di masa lampau tapi sudah selesai. Dan yang terakhir adalah ini simple future, yang waktu yang akan datang. I will sing a song, saya akan bernyanyi. Di situ ada kata akan, berarti kan sesuatu yang akan dilakukan. Nah, inilah yang terpenting, kita paham dulu yang 5 tenses yang saya sebutkan tadi. Kalau misalkan 5 tenses yang saya sebutkan tadi kalian sudah paham, insya Allah tenses-tenses yang lain itu akan mengikuti, karena tenses yang lain adalah combine dari 5 tenses yang wajib tadi. Oke? Untuk video selanjutnya akan saya bahas satu persatu 5 tenses yang wajib kita ketahui. Video kali ini hanya gambaran saja biar kita tahu ini loh 16 tenses dalam bahasa Inggris gitu. Biar kalian tahu 16 tenses ini main utamanya atau tenses yang utamanya itu yang menjadi kunci ada 5. Jadi yang lainnya hanya mengikuti. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, thank you so much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.